Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Gusti Marsha Santimira akan mencoba mereview buku yang berjudul Bimbingan Konseling. Buku ini ditulis oleh salah satu pengajar di SD Islam Terpadu Ukhuwah, Ustazah Ira Pratiwi. Baik, kita mulai dari segi tampilan buku. Buku ini sangat berwarna, sangat full color. Jadi dari melihat sampul depannya saja sambil bolak-balik sedikit, kita akan sangat tertarik, kita akan dibawa dengan dunia yang penuh dengan warna. Baik, selanjutnya dari segi selain warna dan tampilan ada lagi font yang digunakan, font yang tegas, kemudian tebal, sehingga orang yang sedikit susah untuk membaca menjadi lebih tertarik karena tulisannya itu dibuat agak lebih besar. Kemudian untuk isinya disertai dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Bagi orang-orang yang suka atau orang-orang visual yang suka melihat, maka buku ini sangat cocok untuk dibaca. Pada halaman pertama itu sudah disajikan pengertian atau maksud dari BK. Pada halaman selanjutnya juga dijelaskan apa itu bullying. Di sini dijelaskan secara ringkas, padat, dan jelas agar lebih mudah dipahami dari segala kalangan usia. Kemudian yang lebih menarik lagi, dalam buku ini banyak dikaitkan dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan tindak bullying. Di sini bullying itu dijelaskan sangat lengkap, dari bullying fisik, kemudian bullying perkataan, kemudian bullying verbal, non-verbal, dibahas secara lengkap, lugas, dan mudah dipahami. Nah, di sini dijelaskan tentang bullying fisik. Bullying fisik itu adalah tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, memeras, dan merusak. Selanjutnya yaitu bullying verbal dan bullying dunia maya. Untuk bullying verbal itu tindakannya seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama atau name calling, kemudian sarkasme, merendahkan, mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip. Untuk bullying dunia maya dijelaskan di sini tindakan cyberbullying, tindakan menyakiti orang lain dengan menggunakan sarana media elektronik. Karena pada zaman sekarang anak-anak kita sudah mengenal yang namanya dunia maya, sosial media. Di sana mereka melakukan berbagai aktivitasnya, dari posting sesuatu di TikTok misalnya, di Instagram. Nah, kemudian di part yang selanjutnya yaitu bullying seksual, seperti tindakan pelecehan, kemudian perilaku agresif fisik atau verbal. Nah, ini biasanya hal yang paling sensitif untuk dibicarakan antar orang tua dan anak. Mungkin setelah membaca buku ini atau setelah membaca tentang macam-macam perilaku bullying atau macam-macam bully, orang tua dan anak bisa lebih memahami ternyata apa saja yang termasuk dalam tindak bullying. Kadang kita berpikir hal-hal yang sederhana itu biasa saja, ternyata hal-hal yang sederhana mengarah kepada psikis anak, ketika menyentuh anak di tempat-tempat yang tidak sesuai, itu adalah termasuk tindak bullying. Atau memukul sengaja ataupun tidak sengaja ketika dia tidak mengkonfirmasi atau tidak minta maaf, maka itu bisa jadi termasuk tindak bullying apabila juga itu dilakukan secara berulang-ulang. Baik, di buku ini tidak hanya dijelaskan tentang macam-macam bullying, tapi juga dijelaskan bagaimana cara menanggulangi bullying, kemudian bagaimana cara membantu orang-orang yang terlibat dalam perilaku bullying ataupun orang-orang yang terbully. Pada halaman selanjutnya
yaitu bagaimana jika terjadi bullying. Di situ ada sebuah kalimat tanya, kemudian ada kata seruan berupa laporkan. Di situ berisi tentang penegasan. Kemudian pada bagian bawah juga diisi tentang cara melaporkan tindak bullying tersebut, seperti pastikan kamu punya teman, saksi, kemudian bukti yang relevan yang menguatkan bahwa kamu mengalami tindak bullying. Di situ dijelaskan kalau atau ketika seseorang mengalami yang namanya tindak bullying, dia harus punya saksi, kemudian teman, kemudian bukti yang relevan terkait tindak bullying tersebut. Pastinya anak-anak langsung menjelaskan ketika dia merasakan yang namanya tindakan bullying verbal, kemudian bullying di dunia maya ataupun bullying fisik, kemudian bullying seksual. Menurut saya di sini benar-benar dijelaskan tentang cara-cara membantu untuk tindak bullying, kemudian bagaimana membantu pelaku bullying. Di sini kata-kata yang digunakan lebih banyak kalimat tanya sehingga memudahkan siswa untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada mungkin di benak mereka masing-masing. Contohnya seperti berikut. Bagaimana cara BK membantu? Maka di situ dijelaskan part-partnya. Guru BK akan mendengarkan ceritamu, mengidentifikasi permasalahan yang muncul, kemudian memproses tindak bullying sesuai prosedur sekolah. Kemudian dijelaskan juga tahapan-tahapan untuk BK membantu para siswa tersebut. Yang pertama seperti pengumpulan data, identifikasi kasus, kemudian konseling. Yang keempat mediasi, kemudian alih tangan kasus, kemudian penutupan kasus. Di sini benar-benar penulis menggunakan kata-kata yang bisa dipahami siswa, kata-kata yang sederhana. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kalau aku pelaku bullying? Tidak cuma dijelaskan tentang bagaimana orang yang terbully, bagaimana orang masuk dalam dunia bullying, tetapi juga ke pelaku bullyingnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang dijelaskan penulis, seperti yang pertama, segera hentikan. Yang kedua, segera selesaikan dengan kata-kata yang mungkin bisa melekat di ingatan pembaca atau siswa. Di buku ini kita benar-benar dimanjakan dengan pemandangan-pemandangan mata yang indah. Kita selalu diberi ilustrasi-ilustrasi yang berhubungan dengan apa yang dibahas pada halaman tersebut. Dan di halaman terakhir ini ada manfaat lingkungan bebas bullying. Dia cuma menggunakan 3 kata dengan warna-warni yang menarik. Kemudian 3 kata tersebut sangat mudah diingat oleh pembaca. Nyaman, aman, sejahtera. Buku ini tergolong cukup singkat, hanya terdiri dari 18 halaman, tetapi ini merangkum semua atau dari beberapa hal yang sangat penting terkait bahan bacaan tentang bullying. Juga dengan membaca buku ini kita benar-benar dibawa dalam dunia bullying. Di sana kita bisa merasakan, bisa melihat bagaimana tindakan-tindakan bullying tersebut dengan dilengkapi ilustrasi-ilustrasi yang berhubungan dengan tindak bullying. Saat membaca buku ini, ketika kita mencari bahan-bahan bullying yang kita bisa lihat di browser, kemudian kita biasanya googling. Nah, di situ kita akan melihat bahan-bahan atau bacaan-bacaan yang sangat bejibun terkait bullying. Tapi dengan membuka satu buku ini saja, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dengan visual yang menarik, bahasa yang sederhana, kemudian buku yang sangat praktis.
Baik, sampai di sini dulu review buku kita kali ini. Kita ketemu lagi di review buku selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu. Stop bullying.